Oke, kita lanjutkan ke nomor 9. Yang A, energi terkecil, energi terendah dari yang dibutuhkan untuk membuat elektron lepas dari komponen metal sodium itu ya metalik sodium itu ya natrium tapi akhirnya dengan bahasa yang metal adalah 2,28 elektron volt. Nah, apakah sodium atau natrium menunjukkan efek fotolistrik untuk cahaya yang merah dengan panjang gelombang 180 nanometer? Atau istilahnya cerita lainnya, apakah kalau kita sinari plat sodium metalik tersebut dengan panjang gelombang 680 nanometer atau cahaya merah akan terjadi efek fotolistrik? Lalu yang B, berapa nilai cut off wavelength atau frekuensi cut off ambang dari emisi fotoelektrik? Lalu apa warnanya? Yang A, kita tahu bahwa V atau nilai energi fungsi kerja dari metalik sodium itu adalah 2,28 elektron volt. Maka artinya ini adalah energi ambang agar elektron bisa lepas dari permukaan metalik tersebut. Jika energi dari foton tidak lebih besar dibanding angka ini, maka elektron tidak akan bisa lepas dari permukaan sodium tersebut. Artinya kita harus cek ini sebagai nilai benchmark kita. Sehingga kita hitung ceritanya cahayanya itu punya panjang gelombang 680 nanometer, sehingga energi fotonya itu adalah H dikali F atau H dikali C dibagi dengan lambda. Jika Anda masukkan nilai H-nya 6,63, sekali lagi ya di video ini saya nggak akan masukkan nilai H-nya besarnya berapa. Nilai H-nya itu tidak saya tulis, maksudnya tidak saya tulis perhitungannya secara lengkap. Anda bisa lihat di buku teks, Anda bisa lihat di Wiley Plus, Anda bisa lihat di referensi manapun. C dengan lambda di sini dari soal 686 meter. Jika Anda masukkan semua dan Anda hitung, Anda akan dapat nilainya 0,029 kali 10 pangkat minus 17 joule. Atau kalau kita konversi menjadi elektron volt, itu adalah sekitar 0,182 sekitar 1,82 elektron volt. Nah, ini jelas kurang dari fungsi ambang. Karena energi foton kurang dari fungsi ambang, artinya energi foton tidak sanggup untuk membuat elektron lepas dari metalik sodium tersebut. Sehingga kalau ditanyakan apakah terjadi, tidak terjadi ya. Tidak terjadi. Nah, sekarang bagaimana agar terjadi? Nah, kan yang ditanyakan kemudian yang kedua, terus frekuensi ambangnya berapa? Karena kan kita tahu kalau kalau lambdanya segini tidak terjadi, artinya frekuensinya tidak sebesar ini gitu loh. Jadi harus berapa frekuensi ambangnya? Frekuensi ambang dapat kita lakukan. Jadi frekuensi cut off itu terjadi ketika elektron tepat akan lepas. Jadi dia akan persis sama dengan fungsi ambang. Oke, mula-mula kita konversi dulu fungsi ambang kita besarnya dari 2,28 elektron volt itu akan sama kira-kira 3,69 6 ya, ini 6 3,69 kali 10 pangkat min 19 joule. Sehingga kalau kita bisa ambil F cut off itu sama dengan V dibagi dengan H ya, V dibagi dengan H. Atau kalau kita mau cari lambda, ini kan C sama dengan lambda cut off sama dengan V dibagi dengan H, sehingga lambda cut off sama dengan H dikali C per V. Nah, jika Anda masukkan sekali lagi ke Planck H dengan C dengan V yang kalian dapatkan di sini 3,69 kali 10 kalian akan dapatkan lambdanya itu ada di angka 539 nanometer. Nah, artinya berapa lambdanya seperti itu. Nah, itu berlanjut ke yang C. Karena lambdanya itu 539 nanometer, Anda bisa cek di spektrum untuk gelombang elektromagnetik di buku atau dimanapun, di Wiley Plus atau dimanapun, 539 itu akan ada pada daerah
ada pada daerah hijau ya. Ya, daerah hijau. Jadi kalau ditanya to what color does the water balloon correspond? Hijau. Karena sekali lagi kita merah itu panjang gelombangnya paling besar. Panjang gelombang besar artinya energinya paling rendah. Lalu yang ungu itu adalah panjang gelombangnya paling kecil sehingga paling besar. Jadi hijau harusnya lebih kecil lagi panjang gelombangnya. Oke, semoga cukup jelas. Lanjut ke nomor berikutnya.